Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang berpikir paling pakai strategi rahasia tuh, paling pakai trik-trik jalan pintas tuh, nggak ada rahasia apapun di sini teman-teman. Kuncinya ada pada konsep dan skrip. Nggak ada rahasia apa-apa. Gimana sih cara merancang konsep dan narasi yang bisa menghipnotis penonton dan bisa bikin penonton betah berlama-lama mantengin video kita? Semua akan saya bedah di video ini. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Jiwa Tutor yang secara khusus membahas tentang seputar YouTuber pemula. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan ide-ide baru dan update informasi penting selanjutnya di video ini. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana merancang konsep dan narasi untuk sebuah konten. Dengan membuat konsep dan menyusun narasi, konten kita akan semakin berkualitas. Ketika video kita berkualitas, penonton suka dan mereka akan men-share video-video kita. Ketika banyak penonton yang nge-share video kita, maka YouTube akan semakin merekomendasikan video kita karena video kita dinilai berkualitas oleh YouTube dan dinilai diminati oleh penonton. Jadi ini seperti efek Piala Dunia di Qatar ya. Dari hal kecil bertambah kepada hal dasar lainnya. Secara sederhana, konsep adalah rancangan atau rencana, sedangkan skrip adalah cerita runut ide-ide yang kita miliki untuk sebuah konten itu dikemas dalam konsep. Sedangkan bagaimana penyampaian ide tersebut ke penonton itu dikemas dalam skrip. Konsep itu isinya, sedangkan skrip adalah alat untuk mendeliver atau menyampaikan isi pesan ke pemirsa. Jadi setiap membuat konten teman-teman wajib merancang konsep dan skrip terlebih dahulu agar videonya itu lebih menarik dan berkualitas. Percayalah, dengan memberikan video yang menarik dan berkualitas, kita tidak perlu mengemis subscribe dan tidak perlu menyogok penonton dengan super tank gitu ya. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu supaya lebih detail lagi. Kita bahas tentang konsep dulu ya. Ada 3 komponen penting dalam konsep, yaitu tujuan, value, dan media. Purpose atau tujuan. Konten jadi tujuan. Sebuah konten itu bermacam-macam teman-teman ya. Sebuah konten itu memiliki tujuan yang berbeda-beda, tergantung dari kita. Tujuan kita membuat konten itu untuk apa? Apakah untuk hiburan, apakah untuk jualan, apakah untuk panduan atau tutorial seperti channel Jiwa Tutor ini, apakah untuk edukasi, apakah motivasi, dan lain-lainnya. Jadi sekali lagi, tujuan dari sebuah konten itu bermacam-macam. Kalau kontennya tentang hiburan ya harus benar-benar bisa menghibur penonton. Kalau tujuannya jualan ya harus bisa benar-benar memikat penonton, bisa menarik penonton, dan bisa bikin penonton percaya dengan apa yang kita review. Misalkan kita ingin berjualan tentang produk A misalnya ya, kita harus menyampaikan poin-poin menarik dari produk yang kita review supaya penonton itu semakin percaya dan memiliki alasan mengapa harus membeli produk kita. Kalau tujuan kontennya untuk panduan atau tutorial seperti channel Jiwa Tutor ini, tujuannya yaitu membuat penonton yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa. Seperti contoh konten yang sedang saya buat ini, misalnya tujuan dari konten ini adalah membuat penonton yang sebelumnya tidak bisa membuat konsep atau tidak pernah membuat konsep dan skrip, kedepannya penonton channel ini akan bisa bagaimana merancang konsep, bagaimana menyusun narasi, dan lain sebagainya. Itu tujuan dari konten ini. Kalau tujuan kontennya untuk edukasi ya goalnya membuat penonton yang tidak tahu menjadi tahu, penonton yang tidak memiliki wawasan menjadi memiliki wawasan. Itu untuk konten edukasi. Jadi setiap konten itu ada tujuannya teman-teman. Kalau tujuan kontennya untuk motivasi ya harus bisa membuat penonton yang tadinya tidak memiliki semangat menjadi lebih bersemangat, yang tadinya tidak memiliki harapan semakin memiliki harapan. Jadi sesuaikan aja apa tujuan teman-teman membuat sebuah konten.
karena masing-masing tujuan itu perlakuannya nantinya akan berbeda-beda teman-teman. Jadi pastikan teman-teman dalam membuat sebuah konten memiliki alasan atau memiliki tujuan dari konten itu sendiri. Tujuannya di sini maksudnya apa, manfaatnya untuk penonton apa, benefitnya untuk penonton dapat apa, penonton akan merasakan apa dari konten yang kita buat, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu value atau nilai atau manfaat atau benefit, sama saja ya. Jadi setelah teman-teman berhasil menemukan tujuan untuk konten yang akan dibuat, selanjutnya teman-teman memikirkan tentang value atau nilai dari konten tersebut. Sederhananya, value adalah nilai atau dampak atau manfaat yang didapatkan penonton setelah menonton video kita. Saya pribadi menghabiskan hampir 80% waktu saya untuk memikirkan value daripada hal-hal yang lainnya. Jadi setiap membuat konten, saya itu lebih banyak merenungkan alasan kenapa penonton harus menonton video saya. Misalnya hal menarik apa ya, manfaat apa ya, dan alasan-alasan lainnya yang membuat penonton tuh tetap menonton video saya, seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman sebelum membuat konten, pikirkan baik-baik, luangkan waktu khusus apa alasan penonton harus menonton video kalian. Jangan membuat konten sebelum kalian menemukan jawaban atas pertanyaan itu ya. Sekali lagi, apa alasan penonton harus menonton video kalian? Kemudian komponen yang ketiga adalah media. Tujuan sudah bagus, value juga sudah bagus, akan tetapi medianya berantakan. Ini kata semuanya teman-teman. Secara umum media dibagi menjadi dua, yaitu audio dan visual. Dalam konten jenis apapun, audio atau suara haruslah jelas dan jernih. Sangat sering saya mendapati sebuah video yang ide dan konsepnya itu udah bagus, akan tetapi audionya kurang jelas, suaranya sangat kecil ya, nggak sampai lama saya tutup videonya karena ya nggak nyaman gitu ya. Begitupun dengan visual atau gambar yang ditampilkan itu harus jernih, jelas, dan membuat mata nyaman, bisa dipahami ya teman-teman. Seperti contohnya ketika teman-teman menonton video ini, audionya itu sangat jelas, kemudian tampilan visualnya juga sangat jelas, tulisannya juga nggak terlalu kecil ya, bisa dibaca, bisa didengarkan dengan sangat baik. Standarnya seperti itu untuk media. Jadi sekali lagi saya ulang, untuk komponen konsep itu ada tiga. Yang pertama tujuan atau purpose, yang kedua yaitu value atau manfaat, kemudian yang ketiga yaitu media. Jadi ketiganya harus tercakup dalam sebuah konten, bisa dipahami ya teman-teman. Nanti apabila ada yang tidak paham terkait dengan materi tentang konsep ini, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar, oke? Selanjutnya kita bahas tentang skrip sederhana. Skrip adalah teks atau bahasa yang runut. Skrip ini berasal dari bahasa Inggris teman-teman ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya narasi. Skrip ini itu dibagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama outline script, yang kedua detail script. Untuk jenis script yang outline ini biasanya digunakan untuk konten-konten jenis vlog, kemudian podcast. Jadi hanya perlu menuliskan kerangkanya saja, misalnya openingnya gimana, kemudian di bagian konten itu menuliskan apa-apa saja yang dilakukan, kemudian menuliskan hal-hal menarik apa atau poin-poin apa yang harus disampaikan di dalam sebuah konten itu. Jadi cukup menuliskan saja atau kerangkanya saja, poin-poinnya saja yang ditulis, itu jenis script outline. Sedangkan untuk jenis detail script narasi, detail ini biasanya digunakan untuk konten-konten yang membutuhkan narasi seperti alur film, review produk, kemudian konten-konten motivasi, itu perlu menuliskan skrip secara detail. Jadi narasinya itu harus detail, apa yang ada di teks harus sama dengan apa yang disampaikan secara lisan. Itu yang detail, skrip tinggal disesuaikan saja teman-teman. Misalkan konten teman-teman tentang tutorial memasak, nah itu saya rasa tidak perlu menggunakan detail skrip, untuk menggunakan outline saja. Jadi sebagai contoh, misal konten teman-teman itu tentang memasak, teman-teman bisa menuliskan saja poin-poinnya. Yang pertama pembukaan,
apa yang harus disampaikan, kemudian di bagian isi konten itu apa saja yang harus disampaikan, misalnya bahan-bahan, kemudian langkah demi langkah cara memasaknya itu ada di bagian inti, kemudian penutupan. Dan mungkin jika tujuan konten teman-teman itu berjualan, misalkan berjualan bumbu atau berjualan bahan material yang digunakan tonton, bisa menambahkan purpose atau tujuan tambahan konten tersebut. Misalnya kenapa penonton harus membeli daging sapi dari teman-teman, misalnya karena dagingnya berkualitas, dagingnya impor dan lain sebagainya. Sekali lagi kembali ke tujuan pembuatan konten tersebut. Jadi itu ya yang membedakan antara outline script dan detail script. Jadi tujuan membuat skrip itu supaya bahasa yang kita sampaikan itu rapi, runtun, dan bisa dipahami. Kemudian poin-poin dan pesan-pesan penting yang kita sampaikan itu bisa diterima baik oleh penonton. Ada 3 komponen untuk membuat skrip. Yang pertama yaitu intro, yang kedua yaitu inti, dan yang ketiga yaitu penutupan. Jadi dalam setiap membuat konten kita harus memikirkan untuk kata-kata pembukaan, itu yang harus kita ucapkan. Kemudian pada saat penutupan itu apa saja yang harus kita ucapkan untuk kalimat pembukaan, dan penutupan itu bisa diulang-ulang ya, bisa selalu sama di setiap video. Itu enggak apa-apa. Kalau untuk bagian inti, misalkan konten teman-teman tentang traveling, teman-teman bisa menuliskan di skripnya itu misalkan harga tiket, kemudian transportasi untuk menuju tempat tersebut, kemudian suasananya, kemudian apa saja yang menarik, kemudian apa yang membedakan tempat tersebut dengan tempat yang lain, seperti itu ya. Tuliskan semua deskripsi. Jadi ketika teman-teman sudah berada di lokasi, ketika mau take video, teman-teman sudah tahu apa saja yang harus dibahas karena sudah dituliskan semua ke dalam skrip. Karena kalau misalkan teman-teman tidak menuliskan poin-poin tersebut ke dalam skrip, itu ada kemungkinan lupa. Sayang sekali teman-teman, ketika sudah di lokasi jauh-jauh datang, biayanya mungkin juga enggak sedikit. Nah, ketika sampai di lokasi kita lupa menyampaikan poin-poin yang ternyata itu penting. Jadi itu fungsinya membuat skrip. Sekali lagi saya ulang, tujuan kita membuat skrip adalah supaya bahasa kita lebih tertata dan semua poin-poin penting bisa tersampaikan ke penonton tanpa ada yang tertinggal, bisa dipahami ya teman-teman. Nanti apabila ada yang tidak paham atau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya teman-teman, silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, saya kira cukup sekian dulu untuk sharing kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.